Bagaimana Allah itu adalah Yesus? Yesus itu adalah Allah. Bagaimana itu terjadi? Sedangkan Yesus itu manusia seperti kita yang berdaging. Siap, Nah, baik ya Pak ya. Oke, baik-baik. Saya sudah tangkap pertanyaan Bapak. Bagaimana Yesus itu adalah Allah, ya Pak ya? Betul kan? ya, Ya, padahal dia adalah manusia. Nah, gini Pak, saya kasih analogi ya Pak ya. Bagaimana Quran itu bukan sekedar buku, ya kan? Quran itu jelas bukan sekedar buku. Quran itu adalah firman Allah. Loh, kalau misalnya gini, Quran itu terbakar atau jatuh, apakah firman Allah yang di Lauh Mahfuz itu juga terbakar? Tentu tidak kan Pak. Misalnya jatuh, ketimpa apa, apakah firman Allah sedang tertimpa sesuatu? Kan tidak. Nah, Bapak pahami terlebih dahulu pelan-pelan. Ini keimanan kami, Bapak menyentuh ranah keimanan kami, lepaskan dulu kacamata Islam Bapak. Bapak pakai bird view, lihat dari atas, jangan pakai frog view. Pandangan mata kodok, jangan dari bawah, tapi lihat pakai pandangan mata burung, lihat dari atas. Jadi objektif terlebih dahulu. Ini keimanan kami. Nah, Yesus dikatakan apa? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Ia pada mulai bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang jadi. Bapak baca ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang sedang datang. Nah, dia sedang datang tuh, si firman tadi di ayat pertama. Nah, terang itu datang kepada milik kepunyaannya, ayat 11. Jadi si firman tadi yang menciptakan manusia di ayat pertama, itu dia datang dengan cara apa? Ayat 14. Dia menjadi manusia. Jadi bukan manusia yang dituhankan seperti kacamata Bapak selama ini. Itu namanya strawman fallacy. Bapak coba googling strawman fallacy itu apa. Bapak menganggap bahwa paradigma kami seperti itu, padahal itu adalah paradigma Bapak yang dikenakan kepada kami. Strawman namanya. Kami nggak mengimani sama sekali tentang itu. Aku nggak marah ya Pak ya, aku cuma menegaskan aja. Kalau kata-kata aku tegas, bukan aku marah, nggak. Jadi gini, perlu diulang. Yang pertama adalah firman yang berada dalam diri Allah. Dia menjadi manusia. Nah, logika Bapak, ini manusia dituhankan. Ya nggak gitu, wong kita aja udah dari awal mengatakan firman yang bersama-sama dengan Allah. Nah, sekarang gini, saya coba ini Pak, biar Bapak lebih jelas ya. Tujuan saya cuma menjelaskan. Menurut Bapak duluan mana Allah dengan firman-Nya? Monggo, silakan Pak Antara. firman yang mana? Dengan firman, dengan nalarnya itu duluan mana? Dengan kata-katanya itu duluan mana? Allah dengan firman-Nya itu duluan mana? Silakan Pak. Dengan kalam nafsinya gitu loh, nggak pakai bahasa muslim. Ya, dengan kalam nafsinya, dengan kalam sama Allah sama kalam nafsinya duluan mana Pak? Silakan. Duluan Allah. Duluan Allah, luar biasa. Oke, mohon maaf Pak Antara. Jawaban Bapak ini menunjukkan Bapak sama sekali nggak ngerti keimanan kami. Jadi mohon maaf Pak, ketika Bapak mengatakan, oh Tuhan Kristen 3, terus Bapak merasa Bapak sudah paham kami, ini mohon maaf, ini keliru. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa duluan Allah, itu menunjukkan bahwa Bapak mengikuti sekte sesat dalam Islam yang disebut kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah, dia mengatakan bahwa ketika duluan Allah berarti kalam itu apa? Ciptaan makhluk. Nah, gini ya Pak ya, logika kami di dalam keimanan kami, ketika Allah lebih dulu dari firman-Nya ya Pak ya, maka Allah pada awalnya bisu. Allah yang pernah bisu, dia totali bukan Allah. Gitu Pak. Cakep. Nah, Allah yang pernah bisu, Tuhan yang pernah bisu, itu adalah Tuhan yang nggak pernah punya firman. Dia pernah tidak punya firman, berarti dia adalah Tuhan yang pernah tidak memiliki nalar. Jadi dia nggak punya pikiran. Nah, kita bandingkan dengan orang idiot. Sebentar Pak, orang idiot walaupun dia idiot tapi dia tetap punya nalar Pak. Nah, Tuhan yang pernah ada duluan tanpa firman-Nya, itu adalah Tuhan yang pernah, mohon maaf seperti itu tadi, saya nggak sebut, saya hormati keimanan Bapak. Nah, bagaimana dengan kekristenan ya Pak ya? Bagaimana dengan kekristenan? Nah, cakep Bapak banget. Nanti PR ya Pak ya, Bapak PR. Bapak baca Yohanes 1 ayat 2. Itu menjawab duluan mana Allah dengan firman-Nya.
Yohanes Oke. 1 ayat 2. Ya. Oke, Oke, saya spill langsung gini. ya. Saya tunjukkan langsung ya. Saya tunjukkan langsung. Ia, sang firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Itulah kenapa firman itu pasti bukan makhluk. Sebenarnya Kalau Allah, ya apa manusia Yesus ada apa atau bukan 5? Itu yang menjadi pertanyaan. kita lagi bicara pra-inkarnasi Yesus, Pak. Kita bicara pra-inkarnasi sebelum Yesus menjadi manusia. Pra-inkarnasinya dia adalah kalam yang ada bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah. Seperti itu, Pak. Saya paling gampangkan ya. Di dalam diri Pak Antara yang satu ini, di dalam tubuh Bapak ya, Pak Antara, itu berdiam firman Bapak dan berdiam roh Bapak. Setuju nggak? Firman itu nalar Bapak ya. Saya tadi berkali-kali ngomong firman itu bisa bicara nalar, logos, seperti itu. Nah, di dalam diri Bapak yang satu itu berdiam logos dan roh Bapak, ya kan? Nah, bagaimana pattern itu bisa terjadi? Bagaimana Bapak bisa Tritunggal seperti itu? Karena tidak bisa dikatakan 3 Pak Antara. Kenapa? Karena itu mengawali dari mana? Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Sama, di dalam diri Allah kami yang satu terdapat firman-Nya dan terdapat rohnya. Jadi pattern Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia dalam gambarnya. Nah, ini Bapak harus note dengan jelas. Kalau Tuhan itu cuma tunggal, cuma satu-satunya tunggal, maka pasti manusia itu tidak diciptakan dalam gambar Tuhan. Jadi, mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah pencipta manusia, karena beliau adalah Tuhan yang tunggal. Sementara manusia itu tritunggal, sesuai dengan gambar Allah atau Tuhan Yod-Heh-Waw-Heh, yang di dalam firman, dalam dirinya terdapat roh dan firman-Nya. Allah itu pasti tritunggal, makanya manusia tritunggal juga.